Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jasmine Syamendra Fitri dengan MPM 233 51048 dari kelas 6B. Sini saya akan menjelaskan UAS sistem Big Data dan UAS praktikumnya. Oke, Oke, di sini agaknya prosesnya pertama tuh ada di kan di sini disuruh mencari eh mempelajari P1, sampai P3, P4 sampai P6. Jadi P1-nya itu kita membuat fondasi seperti PySpark, HDFS, dan data warehousing. P4 sampai P6 itu lanjutannya seperti Spark SQL, optimasi, dan MongoDB. Studi kasusnya itu mau penerapan Spark SQL pada data e-commerce, kesimpulannya insight dan pembelajaran dari praktikumnya. Oke, di sini pengantar Big Data dan PySpark atau yang P1-nya. Pertama itu adalah volume, yaitu data berskala terabyte, petabyte. Terus selanjutnya itu adalah velocity, itu ya kecepatan aliran data real time. Terus yang ketiga itu adalah variety, itu terstruktur, semi, dan tak terstruktur. Ya, selanjutnya itu adalah P2, HDFS atau Hadoop, Distributed File System. Jadi itu ada instalasi Java JDK dan Hadoop. Yang kedua itu konfigurasi core, site XML, dan HDFS site XML. Yang ketiga itulah format name node sekali di awal. Yang keempat adalah jalankan start DFCMD. Yang kelima adalah ingat data lewat PMongo atau HDFS client. Terus yang ke P3 itu ada data wiring dan cleaning pipeline. Di sini ada dari itu nanti dari kiri ke kanan. Di sini data kotor atau null format kita standarisasikan teks dan timestamp. Terus akhirnya kita diekstraksi ke regex atau regex XP extract. Terus kita imputasi atau filter. Terus yang terakhir itu adalah data bersih siap analisis. Di sini transformasi fast actionnya jadi transformasi itu lazy, belum dieksekusi. Select filter with column fill. Nah, actionnya memicu eksekusi nyata, show, count, collect, dan write. Oke, di sini saya mau mengambil kan disuruh antara P5, P4 sampai P6. Di sini saya ngambil P4. Jadi di sini ada Spark SQL lanjutan atau yang pertama tuh join itu membuka beberapa tabel berdasarkan kunci relasional inner, left, full, outer. Terus yang kedua itu adalah group by plus agresi itu merangkum data pakai sum, uh, average, count per kelompok. Terus selanjutnya window function. Terus itu ada rank, dins rank, lag, hitung, analitik tanpa mengurangi baris output. Terus selanjutnya itu adalah competitive edge, itu stay ahead of trend and market safe. Oke, selanjutnya itu udah P5. Optimasi dasar Spark. Ya, pertama itu udah cache. Terus simpen data tak simpen tabel yang sering dipakai ke RAM lewat cache-nya. Terus partitioning itu repetition untuk shuffle penuh, plus lebih efisien. Terus selanjutnya itu ada explain dan rencana eksekusi katalis optimizer via explain. Terus yang keempat itu Parquet vs CSV itu format kolom Parquet jauh lebih cepat untuk agresinya. Oke, di yang keenam ada MongoDB atau basis data NoSQL. Keunggulan skema les ini setiap dokumen bebas punya jumlah atribut berbeda, mendukung array dan nested dokumen langsung dalam satu dokumen, tidak perlu banyak tabel, plus join berat seperti di RDBMS. Di sini RDBMS mau database data di sini itu tabel, di sini collection, ini row atau baris, di sini MongoDB itu dokumen. Oke, terima kasih. Ini untuk penjelasan dari P1 sampai P6. Di sini saya akan menjelaskan codingan P4 tentang PySpark. Oke, di sini saya akan membacakan apa aja sih yang ada di P4 atau Spark SQL, Join Group by, Window, Function, dan GTE. Oke, yang pertama itu adalah ini kita jaga cell ini dulu di Google Colab atau supaya selalu ada di bawaan Colab-nya. Ini
Hmm. Terus kita buat seperti ini. Terus selanjutnya itu kita lanjut ke nih. eh DF customer ini, nih DF customer ini yang bikin data frame Spark tadi bikin bisa dipanggil pakai SQL biasa tanpa baris ini. Spark nggak akan tahu tabel customer ini apa kalau dipanggil dari Spark SQL. Terus kita terus kita ke bagian join group by. Di sini ada namanya select seperti ini. Ini ada tabel transaction, cuma nyimpen ID doang, produk ID, customer ID, nggak ada namanya kategori atau nama kota. Makanya harus di join dulu ke produknya dan ke customernya. Setelah digabungkan baru di group by perkombinasi kategori plus kota dan dihitung total quantity serta total omzetnya. Quantity dikali harga, order by total omset dash, biar kategori kota dengan omset terbesar muncul di atas yang bisa waduh, jadi nah, di sini ada elektronik ini tempat apa sih kotanya. Ini total terjualnya dan total omsetnya segini. Oke, selanjutnya itu adalah CTE plus window function rank. Ini menjawab produk apa yang paling laris di tiap kategori per bulan. Kalau pakai group by, biasa aja nggak bisa dapat ranking kayak gini. Makanya butuh window function. Seperti ini. Ini tiap per bulannya periodenya dari tanggal segini sampai tanggal sini. Gitu, gitu. Ini bulannya. Saya kalau buat mekaniknya itu dari 2024 bulan satu tuh total jual udah satu, dengan terakhir satu gitu. Terus selanjutnya itu ini kita ke window function lab dan CTE. Ya ini untuk fungsi navigasi, dia mengintip nilai dari baris sebelumnya dalam partisipasi yang sama. Di sini setiap baris kategori plus periode bisa dilihat omset bulan sebelumnya. Ini menjawab pertanyaan apakah penjual tiap kategori naik atau turun dibandingkan bulan sebelumnya dan beberapa besar perubahannya. Ini omset bulan lalu, selisihnya, ini karena nggak ada perubahan itu ada omset bulan lalu, ini selisihnya. Seperti itu. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.